Martial Universe, Bab 285, Judul, Berjuang Demi Bintik. Setelah orang itu duduk di sajadah pertama, arena raksasa turun ke sunyi. Dari cara mata orang banyak berkilauan, ternyata banyak orang memikirkan hal yang sama. Lindong duduk di punggung harimau saat dia melihat ke bawah ke arena yang sangat gelap itu. Namun, dia tidak segera mengambil alih. Pada titik ini, lebih baik bersabar. Suasana tenang ini berlangsung selama beberapa menit, sebelum mata Lindong tiba-tiba berkilau ketika dia berbalik untuk melihat tempat di mana klan Wang berada. Di tempat itu, Wang Yan tiba-tiba berdiri sebelum sosoknya melintas ketika ia mencoba mendekati tikar sajadah. Haha, Wang Yan, berdasarkan pada kekuatanmu sendiri, apakah kamu benar-benar berpikir kamu pantas mendapat tempat? Kakakmu Wang Zong mungkin adalah yang pantas. Tindakan Wang Yan segera menarik banyak perhatian, sebelum beberapa orang tanpa sadar berteriak. Sepertinya dibandingkan dengan seseorang seperti Lin Langtian, Wang Yan masih memiliki celah yang cukup besar. Selanjutnya, sebelum dia memasuki tablet spiritual Wastelans kuno, dia dikalahkan oleh Lindong di depan orang banyak. Karena itu, ini tidak diragukan lagi menyebabkan reputasinya merosot. Ketika dia mendengar komentar mereka, wajah Wang Yan berubah menjadi hijau. Dia selalu membanggakan dirinya sebagai jenius legendaris di klannya. Oleh karena itu, meskipun masih ada jarak yang cukup antara dia dan Lin Langtian, dia masih dianggap sebagai kebanggaan surga. Sekarang dia telah diinterogasi dan dihina. Bagi beberapa orang yang sama egoisnya, itu praktis merupakan penghinaan besar. Jika ada yang menanyainya, jangan ragu untuk melangkah keluar. Klan Wang, aku akan memberitahu kamu mengapa Wang Yan memiliki kualifikasi untuk duduk di sana. Tepat ketika wajah Wang Yan berubah menjadi sangat hijau, Wang Tong perlahan-lahan berdiri di depan matanya yang dingin menyapu kerumunan yang berisik itu, sementara ia menggemakan kata-katanya dalam-dalam. Boom! Setelah Wang Tong berbicara, getaran Yuan Power yang kuat segera meletus dari dalam beberapa praktisi klan Wang elit. Formasi mereka benar-benar sangat tangguh. Ketika mereka menatap formasi yang mengesankan dari klan Wang, kerusuhan mulai mereda dengan enggan. Jika Wang Yan ingin mendapatkan kursi berdasarkan kekuatannya sendiri, itu pasti akan menyebabkan beberapa orang merasa tidak adil. Namun, apa yang diandalkan Wang Yan jelas bukan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan klan Wangnya juga. Ketika mereka menatap praktisi klan Wang yang mengancam itu, meskipun beberapa orang merasa tidak puas, mereka hanya bisa menelan keluhan mereka sendiri. Ketika dia melihat bahwa orang-orang yang menghalangi semuanya mundur, Wang Yan dengan dingin mendengus. Namun, dia merasa sangat tidak senang di dalam hatinya. Lin Langtian bisa duduk di sana tanpa halangan berdasarkan kekuatannya sendiri. Namun, dia harus mengandalkan kekuatan klannya. Karena itu, ini langsung mengungkap celah di antara mereka berdua. Saat ia menekan ketidakbahagiaan di hatinya, sosok Wang Yan melintas sebelum dia duduk di atas tikar sajadah. Setelah Wang Yan menggantikannya, adegan berikutnya sangat diharapkan. Qin Shi dari Qin Clan serta Huang Pujing dari Huang Pu Clan masing-masing mengambil kursi berkat dukungan dari klan mereka sendiri. Dengan demikian, dari 10 tempat ini, 4 dari mereka diduga diambil oleh 4 klan besar. Setelah 4 klan besar mengambil tempat mereka, Muqian Qian, Teng Lei dan Wu Qi dari 3 faksi teratas di Provinsi Great Desolate, Sekte Iblis Besar, Sekte Boneka Sakti, dan Aliansi Bela Diri, masing-masing mengambil 3 tempat juga. Hanya dalam beberapa menit, hanya ada 3 tempat yang tersisa dari 10. Ketika mereka menatap 3 tempat yang tersisa, tiba-tiba suasana di arena ini berubah semakin tegang. Sensasi itu dibebankan seperti bubuk senjata. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa tidak ada yang berani mendekati ketiga kursi yang tersisa. 7 dari mereka di depan semua memiliki faksi kuat yang mendukung mereka yang cukup untuk mengintimidasi semua orang. Namun, untuk faksi dan praktisi elit yang tersisa, mereka tidak memiliki kekuatan yang menakjubkan. Oleh karena itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk mengamankan tempat. Suasana mencekam ini menyelimuti arena selama 10 menit penuh, sementara tidak ada yang benar-benar berani melangkah maju. Namun, suasana aneh ini jelas tidak bisa dipertahankan. Karena itu, hampir melewati tanda 10 menit, keributan akhirnya terjadi. Haha, karena semua orang sangat sopan, maka biarkan aku Sekte Greenwood mengambil tempat 8. Tawa yang hangat tiba-tiba bergema, sebelum mata Lindong menoleh untuk melihat dari kejauhan. Di tempat itu, sekelompok pria muncul dan berjalan menuju tempat di dekat Manifestation Martial Tablet. Ini Sekte Greenwood, mereka terkenal sebagai faksi dari dinasti King Agung. Ternyata mereka juga datang ke Provinsi Great Desolate. Sekte Greenwood adalah faksi yang cukup terhormat di dinasti King Agung. Untuk perjalanan ini, mereka membawa serta 3 praktisi tahap Key Creation. Meskipun mereka tidak sekuat 4 klan besar dan 3 faksi utama seperti Sekte Iblis Besar, mereka cukup kuat juga.
Saat dia mendengarkan bisikan di tengah kerumunan, sedikit kejutan melintas di mata Lindong. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini sebenarnya dari dinasti King Agung. Berdasarkan formasi mereka, meskipun mereka adalah ada celah antara mereka dan 4 klan besar dan 3 faksi utama, mereka cukup tangguh. Meskipun demikian, sepertinya mereka masih belum cukup kuat untuk menghalangi kerumunan. Hahaha, harta dinasti Gritian kita tidak dimaksudkan untuk dinikmati warga dinasti King Agung. Sama seperti yang diprediksi Lindong, setelah anggota Greenwood Sect muncul, teriakan dingin tiba-tiba bergema. Kemudian, angin sepoi-sepoi muncul sebelum puluhan sosok berlari keluar dari belakang dan mendarat di dekat Manifestation Martial Tablet. Itu adalah sekte tinju singa dari provinsi Great Desolate. Heh, mereka sebenarnya datang juga. Kami akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Ketika mereka menatap orang-orang yang telah berlari maju, keributan segera meletus di arena. Sekte tinju singa. Lindong menatap pria yang memimpin rombongan itu. Di tempat itu, ada 3 pria parubaya dengan punggung seperti harimau dan pinggang seperti beruang. Mereka bertiga sangat berotot dan tangan mereka sangat besar. Tubuh mereka memancarkan aura buas seperti singa. Bahkan, dari mereka bertiga, 2 dari mereka sebenarnya berada pada tahap awal Ki Creation, sedangkan yang di tengah bahkan lebih kuat. Dia benar-benar berada pada tahap Ki Creation tingkat akhir. Memang ada banyak naga dan harimau yang tersembunyi di provinsi Great Desolate. Sekte tinju singa ini benar-benar dapat menandingi sekte pedang kuno. Lindong menelan lidahnya. Di provinsi Tiandu, mereka pasti akan dianggap sebagai faksi elit. Namun, di provinsi Great Desolate, mereka tidak dapat menyentuh jajaran elit. Jadi itu sebenarnya sekte tinju singa. Karena kamu keberatan, maka mari kita hentikan omong kosongnya. Silakan bergerak. Ketika mereka melihat bahwa sekte tinju singa telah memprovokasi mereka, para praktisi elit dari Greenwood Sekte cukup ramah ketika mereka tertawa sebelum mereka menangkupkan tinju mereka dan berkata, pada titik ini, kata-kata tidak ada artinya. Hanya dengan menunjukkan bahwa kepalan tangan seseorang lebih kuat, seseorang dapat mengamankan tempat. Ketika mereka melihat situasi ini, 3 praktisi elit dari Sekte Tinju Singa dengan dingin mendengus. Mereka mengambil langkah ke depan secara bersamaan sebelum Yuan Power yang kuat menyembur keluar. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, mereka langsung menekan. Bas, aura Yuan Power menyembur keluar sebelum langsung berubah menjadi singa Yuan Power raksasa setinggi beberapa meter. Sementara itu, angin tinju yang sangat tangguh dan keras tersapu seperti badai. Ketika mereka melihat serangan yang kuat ini, ekspresi wajah beberapa orang berubah. Sekte Tinju Singa benar-benar langsung. Untuk serangan pertama mereka sudah menggunakan kekuatan tangan mereka dan mereka tidak repot-repot membuang waktu bertukar pukulan dengan mereka. Haha, tidak apa-apa juga. Hari ini, Sekte Greenwood aku akan menyaksikan betapa kuatnya Sekte Tinju Singa kamu. Ketika mereka menatap singa Yuan Power raksasa yang menerbangkan ke arah mereka dengan angin tinju yang hebat, para praktisi elit King Mu tertawa. Kemudian, 3 praktisi elit mengenakan pakaian hijau melangkah maju, sebelum Yuan Power hijau melolong dan langsung berubah menjadi pohon Yuan Power raksasa. Selanjutnya, di bawah kayu raksasa itu, ia tertahan oleh banyak rimpang. Kemudian, setelah melolong, di bawah tatapan dari kerumunan, itu bertabrakan dengan kejam terhadap singa Yuan Power raksasa itu. Bang, gelombang kejut aura Yuan Power menyapu, sementara mata Lindong tetap terkunci di tempat mereka bertabrakan. Kemudian, sedikit kejutan muncul di matanya. Itu karena dia menyadari bahwa pada saat mereka bertabrakan, banyak rimpang di bawah kayu hijau itu benar-benar langsung melilit singa Yuan Power raksasa itu. Selain itu, rimpang-rimpang itu tampaknya memiliki kemampuan aneh untuk menyebarkan Yuan Power. Karena itu, setelah dibungkus, singa Yuan Power raksasa yang dipenuhi dengan aura yang kuat mulai hancur. Hanya dalam beberapa detik, serangan kuat dari Sekte Tinju Singa telah sepenuhnya diimbangi oleh Sekte Greenwood. Deng-deng, setelah serangan mereka dilawan, 3 praktisi Sekte V Singa Elit dipaksa mundur 2 langkah. Ekspresi wajah mereka gelap, bagaimanapun, mereka jelas telah kalah dalam pertukaran ini. Terima kasih. Setelah mereka mengalahkan 3 praktisi Sekte Tinju Singa Elit, Sekte Greenwood menangkupkan tangannya dan tersenyum. Di arena, setelah orang banyak melihat bahwa Sekte Tinju Singa dikalahkan, semua orang terdiam sejenak. Meskipun itu tidak luar biasa seperti 4 klan besar, kekuatan yang Sekte Greenwood telah ditampilkan menyebabkan kerumunan mengerti bahwa tidak ada yang mengeluh. Sepertinya mereka harus benar-benar terampil untuk berani memperjuangkan tempat. Jika tidak ada orang lain yang keberatan, maka tempat ke-8 ini akan menjadi milik Sekte Greenwoodku. Ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain yang melangkah keluar untuk menantang mereka, pria parubaya yang mengenakan pakaian hijau itu tersenyum lembut. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke sekelilingnya,
sebelum sosoknya melintas ketika dia mengambil tempat ke-8 itu. Untuk selanjutnya, mereka hanya 2 kursi kosong yang tersisa di arena batu. Ketika mereka menatap 2 tempat kosong itu, mata beberapa orang mulai berbinar putus asa. Sepertinya peluang mereka tumbuh lebih menipis. Sudah waktunya bagi orang itu untuk bergerak. Tepat saat suasana berubah semakin tegang, duduk di arena batu, mata indah Mu Qianqian dengan lembut berkilauan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sama seperti Mu Qianqian bergumam pada dirinya sendiri, ke arah fraksi Lin Clan, mata indah Lin KR juga mengunci Lindong yang melayang di udara. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang dia, Lindong pasti tidak akan menyerah pada kesempatan ini untuk meningkatkan dirinya. Namun, saat ini, Lindong telah menyinggung beberapa praktisi elit. Karena itu, jika dia ingin mendapatkan tempat, perlawanan yang akan dia hadapi jauh melampaui sekte Greenwood. Di tengah tatapan diam-diam dari kerumunan, Lindong, yang duduk di punggung harimau dengan lembut menarik napas asap putih. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri, sebelum sosoknya melintas dan muncul di depan manifestation martial tablet. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, tombak surgawi kunonya segera muncul. Kemudian, dia memukul tombak kuno, sementara aura yang sangat tajam dan tangguh segera meledak. Aku, Lindong, menginginkan kursi ke-9 ini. Jika ada yang keberatan, silakan bergerak. Martial Universe, Bab 286. Judul, menampilkan kekuatannya. Teriakannya yang dingin, sedingin es menyapu arena seperti badai salju. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan dan memiliki nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia terdengar sangat tangguh dan mendominasi. Dalam hatinya, Lindong tahu bahwa 8 dari mereka yang duduk di arena batu mendapat dukungan dari faksi kuat. Namun, dia berbeda. Dia sendirian dan dia tidak punya faksi untuk diandalkan. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah tinjunya sendiri. Selain itu, dia mengerti bahwa dia telah menyinggung banyak orang. Karena itu, jika dia ingin memperjuangkan sebuah tempat, pasti akan ada beberapa orang yang akan melawannya. Jika itu masalahnya, tidak ada gunanya menjaga profil rendah. Sebaliknya, akan lebih baik jika dia menunjukkan kekuatannya dan dengan paksa mendominasi lapangan. Orang itu, saat dia menatap sosok yang memegang tombak kuno sambil melayang di udara, wajah Mu Qianqian dipenuhi dengan kejutan. Dia jelas tidak menyangka bahwa Lindong akan sangat berterus terang dan langsung menuntut tempat duduk. Bagi mereka yang lain, mereka semua sangat rendah hati dan ramah ketika meminta tempat untuk menghindari orang lain yang tidak menyenangkan dan menciptakan masalah yang tidak perlu. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengambil sikap dominan seperti Lindong. Sungguh anak yang sombong. Wang Yan, Teng Lei dan yang lainnya menatap Lindong, yang melayang di udara, sebelum tawa dingin melintas di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, langkah Lindong sangat bodoh. Ke fraksi Lin Clan, ketika Lin KR melihat situasi ini, senyum sedih muncul di wajahnya. Orang itu, orang itu benar-benar menarik. Dia benar-benar berani. Terah yang langka. Berdiri di samping Lin KR, sesepuh yang menghentikan Lin Langtian di depan Ancient Wastelands Ancient Tablet tertawa ketika berkata, "Sepertinya ada beberapa bibit yang bagus di keluarga cabang." Penatua lain dengan lembut menganggukkan kepalanya, sebelum dia memandang Lindong dengan sangat mengagumkan. Meskipun Lindong masih kurang dibandingkan dengan Lin Langtian, kekuatan yang dia dapatkan semuanya karena kerja kerasnya sendiri. Lagi pula, dia tidak memiliki akses ke sumber daya mewah seperti yang dilakukan Lin Langtian. Karena itu, merupakan pencapaian yang cukup bagus baginya untuk mencapai tahap seperti itu. Sayang sekali dia terlalu sombong. Untuk seorang jenius seperti itu, mudah baginya untuk mati muda. Aku ingin tahu bagaimana dia akan menyelesaikan situasi ini sekarang. Semoga dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri dan mempermalukan Lin Clan kita. Penatua kurus yang telah mendukung Lin Langtian sebelumnya tertawa dingin sambil berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, kedua tetua itu mengerutkan alis mereka sebelum mereka saling melirik. Namun, mereka tidak berbicara lebih jauh. Tindakan Lindong benar-benar berani. Namun, dia sedikit gegabah. Apakah itu Lindong? Astaga, bocah itu masih muda, tapi dia benar-benar sombong. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia adalah jenius Lin Clan? Dia adalah anggota keluarga cabang belaka tanpa status. Apa yang memberinya hak untuk menjadi begitu sombong? Seperti yang mereka harapkan, setelah Lindong berteriak, keributan segera meletus di seluruh arena. Lalu, sepasang mata bermusuhan berbalik menatap Lindong. Meskipun ia telah mengalahkan Wang Yan di depan tablet kuno Wastelands kuno, ini tidak menunjukkan bahwa ia memiliki hak untuk mendapat tempat. Setelah semua, selain Lin Langtian, sisa dari mereka yang berada di arena batu semua mengandalkan faksi yang mendukung mereka, sebelum mereka bisa mendapatkan tempat dengan aman. Namun, Lindong sendirian.
Karena itu, jika dia ingin mendapatkan tempat, ada beberapa orang yang pasti akan keberatan. Lindong melayang di udara, sebelum matanya yang menusuk menyapu arena yang bising itu. Tangannya mencengkeram erat tombak kuno, sementara Gridsun Thunder Yuan melolong di dalam tubuhnya, sementara gemuruh petir samar bergema. Bajingan kecil, kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa kamu harus memiliki tempat? Keributan ini tidak berlangsung lama, sebelum raungan berbisa tiba-tiba meletus di arena itu. Kemudian, puluhan sosok tiba-tiba berlari maju. Itu adalah Liu Gui dari Sekte Pedang Kuno. Dia sebenarnya datang ke sini juga? Oh, mengapa lengannya patah? Orang itu berada pada tahap Ki Creation tingkat akhir, siapa yang bisa melukainya sejauh ini? Mata Lindong menatap dingin pada anggota Sekte Pedang Kuno yang masuk, sebelum ia dengan sungguh-sungguh memukul tombak kuno di tangannya. Kemudian, suaranya yang sedingin es terdengar di dalam arena. Anjing tua, karena aku dapat mematahkan lengan kamu, aku juga dapat membunuh kamu. Kata nasihat yang ramah kepadamu, demi Sekte Pedang Kuno, pergilah sekarang. Apa? Lengan patah Liu Gui disebabkan oleh Lindong? Setelah Lindong berteriak, gelombang kecil langsung meletus di arena ini. Bahkan, semburat sok melintas di mata beberapa tetua Lin Clan. Kekuatan Liu Gui sebanding dengan kekuatan mereka. Namun, meskipun dia sangat terampil, lengannya masih patah oleh Lindong. Mungkinkah kekuatan Lindong jauh melampaui apa yang mereka lihat di depan tablet kuno Wastelans kuno? Bajingan kecil, jika aku tidak merobek-robekmu hari ini, aku tidak bisa menghilangkan kemarahan di hatiku. Wajah Liu Gui meringis saat dia menatap Lindong dengan berbisa. Kemudian, dia berteriak, murid Sekte Pedang Kuno, masuk ke formasi. Iya, ketika mereka mendengar teriakan Liu Gui, puluhan murid pedang Sekte Kuno segera bergerak sebelum mereka dengan cepat menyebar. Kemudian, aura pedang ganas secepat kilat menyembur keluar dari dalam tubuh mereka. Pada saat yang sama, sesepuh Sekte Pedang Kuno yang memiliki dendam sebelumnya dengan Lindong, dengan cepat masuk ke tengah formasi. Kemudian, segel tangannya berubah, sebelum dua aura pisau yang sangat tangguh muncul. Seketika, seluruh area ini dipenuhi dengan aura pedang berbisa. Samar-samar itu menyebabkan sensasi berduri di kulit seseorang. Formasi pedang kuno, selas pemotong langit. Wajah Liu Gui sedingin es. Setelah dia mengayunkan lengannya yang tersisa, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di atas formasi raksasa. Kemudian, aura pedang ini secepat kilat berkumpul bersama, sebelum bayangan pedang setinggi beberapa meter langsung muncul. Aura pedang yang sangat tangguh muncul dari dalam dan sepertinya membelah udara sekitar dengan paksa. Liu Gui ini jelas ingin membunuh Lindong. Ketika dia menyerang, dia tidak menahan sama sekali. Selanjutnya, dia tahu bahwa berdasarkan situasinya saat ini, dia menimbulkan sedikit ancaman bagi Lindong. Oleh karena itu, setelah dia bergerak, dia segera menggabungkan kekuatan semua murid pedang kuno elitnya dan membentuk formasi raksasa dan meluncurkan gerakan membunuh tanda tangan mereka di Lindong. Ketika mereka menatap bayangan pedang raksasa yang berdiri di antara surga dan bumi, wajah beberapa orang menjadi serius. Bahkan seorang praktisi tahap Ki Creation akhir akan dipaksa untuk menghindari serangan hebat seperti itu. Bajingan kecil, mari kita lihat betapa sombongnya kamu hari ini. Wajah Liu Gui merasa ngeri sebelum dia melambaikan tangannya. Kemudian, bayangan pedang raksasa itu meludah ke langit, segera memangkas menuju kepala Lindong. Boom! Udara yang dalam terdengar terus-menerus terbentuk di bawah pisau saat suara ledakan terus-menerus keluar. Hah! Saat ia menghadapi serangan gabungan yang kuat dari Sekte Pedang Kuno, mata Lindong menyusut. Segera, tubuhnya langsung berubah menjadi warna seperti kaca, sementara tubuhnya bengkak. Terbukti, dia telah mengaktifkan Jade Thunder Body dan Demonic Ape Transformation. Gridsun Thunder Yuan yang gemilang secara manual bergelombang di atas tubuh Lindong. Akhirnya, itu berubah menjadi tanduk emas besar beberapa inci di ujung tombak kuno. Di atas tanduk naganya, itu memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Tombak langit surgawi kuno, tombak naga langit. Ketika tanduk naga emas itu muncul, Lindong dengan kasar melambaikan tombak kuno, sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tanpa basa-basi mengalir keluar. Kemudian, cahaya keemasan memenuhi cakrawala, sebelum raungan naga yang dalam langsung terdengar di dalam arena ini. Sementara cahaya keemasan itu mengalir, bayangan naga emas raksasa perlahan-lahan muncul di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan. Bunuh. Namun, kali ini, naga langit Halberd jelas berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya tampak lebih seperti hidup, tetapi di atas kepala naga, tanduk naga emas ekstra benar-benar muncul. Tanduk naga ini dibentuk karena Lindong telah sepenuhnya mengaktifkan darah naga kera kuno di tubuhnya. Bersama dengan Heavenly Dragon Halberdnya, kekuatan serangan gabungannya tak tertandingi. Ini adalah serangan paling kuat yang bisa dilakukan Lindong. Wajah Lindong dingin, sementara dia menyentak tombak kuno di tangannya.
Cahaya keemasan mengalir, sebelum naga emas itu langsung berlari maju. Kemudian, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, itu dengan keras menghantam bayangan pedang raksasa itu. Boom! Raungan yang mengguncang bumi terdengar di arena ini, sementara aura angin dan bilah kejut yang kejam menyapu secara manual, dan bahkan menyebabkan goresan muncul di arena dinding batu yang kokoh itu. Kretak! Sementara sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke tempat di mana naga emas dan bayangan pisau telah berselisih, tiba-tiba, gelombang kejut energi ganas memancar keluar. Kemudian, retakan mulai muncul pada bayangan pedang raksasa itu. Hancur! Mata Lindong dingin dan menusuk. Setelah dia berteriak, ribuan cahaya keemasan yang cemerlang muncul dari tanduk naga emas itu. Kemudian, dengan suara keras, bayangan pedang raksasa itu langsung meletus menjadi aura pisau yang mengisi cakrawala dan menghujani arena, menyebabkan tanda goresan yang dalam muncul. Bas-bas! Setelah bayangan pedang itu pecah, Liu Gui dan para praktisi elit pedang sekte kuno seketika menjadi pucat. Segera, mereka memuntahkan seteguk darah segar, sebelum kekuatan hidup mereka mulai melemah. Ketika mereka menyaksikan pemandangan ini, beberapa praktisi elit menghirup udara dingin ketika mereka menatap dengan kagum pada sosok muda itu, melayang-layang di udara. Dia benar-benar menghancurkan serangan gabungan dari sekte pedang kuno sendirian. Siapa lagi? Setelah dia dengan kuat mengalahkan sekte pedang kuno, mata Lindong menjadi semakin dingin. Dia sungguh-sungguh memukul tombak kuno, sebelum suaranya bergema seperti guntur. Ketika mereka mendengar teriakan seperti guntur Lindong kali ini, arena tenang. Meskipun Lindong sendirian, kekuatan yang dia perlihatkan menyebabkan beberapa orang mengevaluasi kembali dia. Jika tidak ada orang lain yang keberatan, maka kursi ke-9 ini akan menjadi milikku. Setelah matanya menyapu kerumunan dengan dingin, ketika dia melihat bahwa tidak ada yang menjawab, Lindong perlahan berbicara. Haha, anak muda saat ini begitu sombong. Jika kamu ingin mendapatkan tempat itu, kamu masih harus meminta izin klan Wang aku. Setelah Lindong selesai berbicara, tawa dingin terdengar. Mata Lindong dingin ketika dia perlahan memiringkan kepalanya dan menatap tempat di mana klan Wang berada. Di daerah itu, Wang Tong tertawa kecil saat dia berdiri. Ketika dia berdiri, beberapa praktisi elit klan Wang juga berdiri. Berdasarkan tindakan mereka, mereka jelas akan menggunakan identitas superior mereka untuk menindasnya dan benar-benar menghancurkan harapan Lindong untuk mendapatkan tempat. Klan Wang akhirnya bergerak. Saat mereka menatap Wang Tong, yang baru saja berdiri, keributan meletus di arena. Beberapa orang bahkan memandang Lindong dengan simpatik. Meskipun dia telah dengan paksa mengalahkan sekte pedang kuno, praktisi elit klan Wang adalah kelas di atas sekte pedang kuno. Lindong mengangkat kepalanya sebelum menghembuskan asap putih. Ekspresi ganas perlahan muncul di matanya. Terlepas dari siapa mereka, tidak ada yang akan menghentikannya untuk mendapatkan tempat ke-9 ini hari ini. Bahkan jika itu adalah klan Wang, mereka tidak akan menghentikannya.